salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Maharani selaku moderator di Obras pagi hari ini. Obrolan santai mengenai pola asuh anak remaja, terkhususnya di Kelurahan Tangkahan. Baiklah, hadir bersama kita para narasumber yaitu Bapak Elias Padang ST selaku Bapak Lurah Kelurahan Tangkahan. Nyonya Fatima Elias Padang selaku tim penggerak PKK Kelurahan Tangkahan, Bapak Plamer Tambunan selaku Babin Kamtibmas, dan Ibu Dr. Christine selaku Kepala Pustu Kelurahan Tangkahan. Terkait pola asuh anak remaja, Bapak Ibu, berbicara anak remaja, sepertinya kita sudah sangat awam. Kalau berbicara tentang anak remaja, tidak luput tentang pola asuhnya. Nah, jadi seperti kita ketahui, anak remaja adalah mereka yang ingin sekali mencari jati dirinya. Anak remaja adalah mereka yang ingin sekali terus berkarya. Tetapi tidak sedikit yang kita temui, mereka yang salah mengambil langkah. Kepada Bapak Elias Padang, selaku Bapak Lurah Kelurahan Tangkahan, bagaimana Pak kondisi remaja di Kelurahan Tangkahan ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elias Padang ST selaku Lurah Kelurahan Tangkahan menggambarkan sedikit kondisi anak-anak remaja kita saat ini. Hemat pengamatan kami, kegiatan-kegiatan anak remaja ini sebagian besar saat ini sudah menjurus ya ke kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif. Nah, itu bisa kita lihat langsung di lapangan adanya kegiatan tawuran remaja antar kampung, antar kelurahan. Salah satunya itu saat ini terjadi di kelurahan kita. Di dalam hal ini juga kegiatan-kegiatan lain yang saya rasa juga mengganggu kenyamanan di tempat-tempat tertentu. Ini kegiatan anak-anak remaja ini juga jam malam, jam bermain sampai larut malam. Mereka ini sering kita lihat menghabiskan waktu sampai di luar jam-jam normal untuk seorang anak remaja. Ini dengan bermain di warnet-warnet sampai larut malam, pulang pagi, dan kegiatan-kegiatan ngumpul-ngumpul yang memang tujuannya tidak jelas. Jadi ini banyak kita temukan di wilayah, di lingkungan, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi mereka untuk berbuat kegiatan-kegiatan yang bisa meresahkan masyarakat juga tentunya. Jadi itu mungkin secara umum gambaran anak-anak remaja kita saat ini. Jadi Pak, faktor apa sajakah yang bisa menimbulkan kenakalan remaja tersebut? Mungkin ya faktor yang bisa menimbulkan anak-anak remaja tersebut berperilaku seperti itu ya salah satunya mungkin rendahnya ya pengawasan orang tua terhadap kegiatan anak-anak ini di luar rumah. Ini salah satunya mungkin. Nanti bisa kita mungkin ibu narasumber, ibu-ibu yang lain bisa menjelaskan mungkin perihal peranan ibu rumah tangga dalam hal pengawasan terhadap anak-anak remaja ini. Jadi itu salah satu mungkin ya faktor penyebab daripada kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian yang kedua, ini di 2 tahun terakhir kita kan kebetulan negara kita ini dilanda pandemi COVID-19, sehingga jam belajar anak-anak remaja ini dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran daring. Artinya mereka tidak melaksanakan kegiatan tatap muka untuk proses belajar mengajar di sekolah, sehingga waktu mereka ini banyak luang di luar jam-jam sekolah, sehingga ini juga kita lihat akhir-akhir ini menjadi salah satu faktor. Ini semakin terbuka waktu untuk anak remaja ini berkumpul sesama remaja-remaja. Mungkin itu faktor-faktor yang lebih dominan kita lihat tadi. Iya. Untuk Bapak Babin Kamtibmas,
Apa Pak tanggapan Bapak mengenai penjelasan dari Pak Lurah tadi? Ya, banyak sependapat kalau saya. Cuma saya tambahkan sedikit masalah sistem orang tua itu untuk membina anaknya di dalam keluarga itu yang banyak yang salah. Itu yang terutama yang saya lihat, sistem pembinaan orang tua terhadap anak, karena anak tadi seperti Pak Lurah bilang, ya, orang tua tidak tahu jam 3 malam, padahal masih SMP. Anak masih SMP, orang tua tidak tahu bahwa jam 3 malam, jam 4 malam, jam 3 pagi, jam 4 pagi itu anak keliaran gitu tuh. Seringnya kita bubarkan gitu. Untuk itu Pak, apa langkah yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi anak tersebut? Jadi sesuai dengan perintah Kapolsek, ya, Kapolsek Medan Labuan berkolaborasi dengan pihak Ramil dari kecamatan. Setiap malam kami digilir Kepling, Babinsa, Babikatimas untuk jaga di pos Martubong, Jalan Rawi 1, untuk mengantisipasi ya anak-anak kita ini tawuran, ya seperti tahun lalu sering terjadi, hampir setiap malam tawuran situ. Dengan adanya antisipasi kita di situ, tiap malam kita jaga bersama Kepling, bersama Babinsa. Sekarang sudah jarang. Wah, sama sekali tidak ada lagi. Jadi ya itulah sistem pencegahan yang diusulkan sama Kapolsek kepada pihak kecamatan dan pihak Koramil. Dari penggerakan setiap malam kita menjaga di posko tersebut Pak, apakah ada sanksi yang diberikan kepada anak tersebut agar mereka jerah gitu? Ya, kalau anak-anak ya kayak malam minggu lalu kedapatan ya tawuran, ya kalau ya tidak ada sajennya, ya kami sering memberikan tindakan fisik ya kayak push up ya, kayak push up ya kayak mengucapkan Pancasila ya, menyuruh mereka untuk lagu-lagu wajib negara ya, itu pasti kami. Tapi kalau ada sajennya kami akan bawa ke Polsek Medan Labuan. Untuk Ibu PKK, dari penjelasan Pak Lurah tadi kita bisa mengutip poinnya Pak, bahwasannya ibu adalah pendidikan pertama untuk seorang anak. Iya kan Bu? Jadi Bu, bagaimana sebenarnya peran PKK dalam pola asuh anak remaja ini? Peran PKK dalam mendidik anak-anak. PKK ini kan terdiri dari ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga pun juga bagaimana cara mendidik anak itu dengan cara membatasi pemakaian gadget dan juga membatasi jam keluar malam. Jadi itu salah satu cara kami untuk menjauhi anak-anak dari kenakalan remaja saat ini. Jadi kita sebagai orang tua lah, kita agak sedikit menjauhi gadget, waktu bermain. Kita batasi berapa jam untuk bermain gadget tersebut ya Bu ya. Apa saja Bu yang sudah dilakukan PKK Kelurahan Tangkahan dalam menanggulangi kenakalan anak tersebut? Ya, untuk itu kegiatan PKK ini kita merangkul anak-anak remaja yang ada di Kelurahan Tangkahan. Itu seperti kita mengajak anak-anak remaja ini untuk ikut turun, seperti kemarin ya kita melihat itu pembuatan ulos. Kita mengajak anak-anak remaja di Kelurahan Tangkahan itu supaya mereka mengerti cara pembuatannya, bagaimana cara untuk berpikir lebih maju untuk anak-anak remaja di Kelurahan Tangkahan ini. Biar adalah kreativitas buat mereka tidak terlalu bermain gadget, tidak terlalu keluar malam. Mungkin sudah beraktivitas di pagi hari, malamnya lelah, mungkin sudah cukup beristirahat juga. Benar.
untuk Ibu Dr. Christine, kalau kita ini berbicara tentang pergaulan bebas, nah, itu kan sudah pasti Bu, sangat minim pengetahuan anak remaja tentang itu. Nah di situ Bu, adakah faktor-faktor yang sangat berbahaya dari kenakalan anak remaja? Ya, biasanya kalau anak sudah memasuki masa kenakalan remaja, dia juga melakukan pergaulan bebas ya. Nah, kita sudah melakukan penyuluhan bagaimana penyakit-penyakit yang timbul akibat pergaulan bebas ini, terutama penyakit HIV/AIDS ya. Itu sekarang sedang digalakkan pemeriksaannya juga atau screening untuk calon pengantin, ibu-ibu hamil, itu sudah ada pemeriksaan terhadap HIV/AIDS. Jadi sejenis HIV/AIDS adalah penyakit yang menular ya Bu? Iya. Jadi dari penanggulangannya itu kita sedikit stop untuk mereka melakukan pergaulan bebas. Iya. Sampai di sini Bapak Ibu obras kita pagi hari ini, obrolan santai. Semoga di lain kesempatan nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Salam undur diri. Saya Putri Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya. Izinkan Pak perkenalkan, nama saya Putri Maharani selaku moderator di obras kita hari ini. Obrolan santai mengenai pola asuh anak remaja, terkhususnya di Kelurahan Tangkahan. Di sesi kedua hari ini kita bersama narasumber kita yaitu Bapak Indra Utama, SSTP, MSI selaku Bapak Camat. Selamat siang Pak. Bapak Pelda Langsihar selaku Bapak Babinsa Kelurahan Tangkahan. Bapak Aibtu Plamer Tinambunan selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Tangkahan. Dan Bapak Lurah kita, Bapak Elias Padang, selaku Pak Lurah Kelurahan Tangkahan. Kalau kita berbicara Pak tentang pola asuh anak dan remaja, tadi sudah di sesi pertama kita hadirkan Ibu Dokter, Ibu PKK juga. Di situ Pak saya memetik poin bahwasannya pendidikan pertama seorang anak adalah ibunya. Pak, bagaimana Pak kondisi kenakalan remaja di Kecamatan Medan Labuhan ini? Terima kasih Mbak Putri. Jadi saya coba menyampaikan bahwa kondisi kenakalan remaja khususnya di Kelurahan Tangkahan dan kemudian di Kecamatan Medan Labuhan itu sebenarnya tak lepas dari pengawasan orang tua, yang mana mungkin orang tua kurang memperhatikan tingkah laku ataupun kegiatan sehari-hari terhadap anak tersebut. Yang mana setelah mungkin pulang sekolah, anak tersebut tidak langsung pulang ke rumah, sehingga mereka berkumpul bersama teman-temannya di satu tempat ataupun bermain, sehingga sampai di rumah mereka sudah sampai sore. Jadi mungkin orang tuanya juga mungkin ada kesibukan, yang ibunya juga pergi bekerja, bapaknya juga pergi bekerja, sehingga kurang ada pengawasan. Makanya dari kami, dari pihak kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinsa Timas, coba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua, agar selalu dapat memantau dan memperhatikan anak-anaknya setelah pulang dari sekolah, begitu juga pada waktu malam. Karena kondisi sekarang di malam hari itu sering terjadi rawan gangguan keamanan, tawuran juga. Itu mulanya memang keikut-ikutan saja, ya. Jadi memang bukan keinginan dari anak-anak tersebut, tapi karena ada yang mengajak teman-temannya ikut, sehingga terjadi tawuran ataupun kumpul-kumpul itu. Makanya perlu yang pertama, Mbak Putri juga yang kita sampaikan kepada orang tua adalah pengawasan di rumah dulu. Jadi kalau orang tua dapat memberikan pengawasan terhadap anaknya, mungkin tingkat kenakalan remaja itu bisa berkurang karena adanya pengawasan dari orang tua dan keluarganya.
Untuk Pak Lurah, adakah Pak tanggapan mengenai pola asuh anak yang terutama itu di rumah dulu? Iya, terima kasih ya. Jadi sama halnya seperti yang disampaikan Bapak Camat. Pada intinya memang kenakalan remaja ini tentunya tidak terlepas dari peranan keluarga sebenarnya, ya kan. Jadi ini dari pengalaman-pengalaman kita yang kita lihat berdasarkan kejadian tawuran-tawuran yang ada di wilayah Kelurahan Tangkalan ini Pak Babinsa Timas, Pak Babinsa ini nggak tidur ya, iya kan, nggak tidur dia, masih menjagain menjagain anak-anak tawuran ini, apalagi ini ditambah dengan adanya hiburan-hiburan malam di wilayah Kecamatan Medan Labuan ini, jadi sehingga bertambah sarana kerja kita bertambah jadi. Iya, jadi bertambah dengan adanya sarana hiburan-hiburan tersebut. Jadi anak-anak yang dari luar Kecamatan Medan Labuan sendiri pun datang jadinya. Ya, Kumpul di situ. Kumpul ya. Jadi kami sebenarnya kalau ditanya masalah peranan kita selaku pihak pemerintahan, kalau kami dari kelurahan mencoba tindakan semacam edukasi lah. Kami coba berkunjung ke sekolah, kami sambilan lah. Kebetulan kemarin kita ada kegiatan ke sekolah 25 penyuluhan. Nah, penyuluhannya Pak Babinsa, penyuluhan kebangsaan narkoba. Jadi di sana Pak Babinsa Kamtibmas dan kita juga semua menyampaikan perihal tawuran-tawuran ini tadi. Jadi kita mengedukasi melalui sekolah-sekolah, kemudian melalui kegiatan-kegiatan PKK juga kita sampaikan ke orang tua, karena di sana di PKK ini kan dominan ibu-ibu rumah tangga. Jadi kan peranan ibu rumah tangga ini saya rasa sangat berperan penting ya dalam hal pengawasan anak ini, karena anak itu lebih dekat dia biasanya ke ibunya ya. Jadi ini yang perlu tindakan-tindakan yang kami kerjakan. Jadi selain itu mungkin anak-anak ini mungkin belum tahu juga persis akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka ini dengan tawuran-tawuran ini juga bisa berimbas ke dampak hukum ya, dan juga bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, itu tentunya ya dari sisi tindak hukum ya bisa juga anak-anak ini terjerat karena mereka sudah mungkin membawa senjata tajam atau membawa senjata lain, itu kan bisa dibawa jadi pidana atau apa namanya bisa kita pidana, bisa dipidana itu jadinya. Jadi mungkin anak-anaknya kan nggak paham dia masalah konsekuensi hukum seperti itu. Jadi ke depan mungkin Pak Lurah, Pak Babinsa, Pak Babinsa Timas, pada jam-jam sekolah nanti ke depannya kita rencanakan untuk memantau sekaligus merajia anak-anak yang berada di tempat-tempat yang Tongkrongan kali. Ya, tongkrongan yang pada jam-jam sekolah gitu. Iya. Nanti kita akan melaksanakan pemantauan lah pada mereka. Kalau dalam jam sekolah mereka ada di tempat tersebut, mungkin akan kita laporkan ke sekolah bahwa ini murid dari sekolah tersebut, agar sekolah dapat juga mengawasi murid-muridnya di jam sekolah. Jadi kalau dia di jam sekolah kan itu menjadi tanggung jawab sekolah ya. Jadi kita tuntut tanggung jawab sekolah untuk kenapa muridnya bisa keluar di jam sekolah gitu. Jadi itu ke depan nanti kami kerjasama dengan Pak Babinsa Timas, Pak Babinsa, Pak Lurah, agar anak-anak kita ini jangan berkeliaran di jam-jam sekolah. Itu salah satu juga memicu terjadinya tawuran lah. Karena ada kumpul di sini, kumpul di sana, itu bisa memicu juga. Jadi pihak sekolah nggak cuma sekedar tahu ini bahwasannya izin sakit. Terkadang seperti itu Pak, anak-anak sakit nggak taunya nongkrong, itulah yang menyebabkan tawuran bentrok sama sekolah lain. Itu antisipasi pada siang hari. Ya. Sekarang bukan cuma pada siang hari aja kayak kita antisipasi. Malam hari kita pos.
Kepling di situ, Babinsa situ, Babinsa Timas, saya ya pos di pos polisi Martubong itu Jalan Rawi 1 itu pada malam hari. Bapak mamanya tidur, awak bangun jadi. Ya itu. Jadi jam 3 pagi, jam 4 pagi itu anak berkeliaran ketika SMP. Saya berpikir di mana lah orang tuanya ini? Enggak kecarian apa? Ini Bapaknya main game, mamanya nonton Korea ya. Nah, itu. Kita disuruh jaga anaknya. Itu yang jadinya. Yang aneh loh ini kan. Iya. Aduh, setiap malam tuh. Setiap malam. Setiap malam, makanya bingung kita orang tuanya kemana ini? Iya, iya. Nanti anaknya udah tawuran, ya kan jam 4 pagi kita bawa ke polsek, ya kan baru mamanya pagi kecarian. Mana anakku gitu? Carian, tanya sama Babinsa, Babinsa Timas, Pak Lurah, Pak anak saya hilang Pak. Ya, mulai di polsek, kita bilang, ya, baru datang ke polsek dia, anaknya di situ. Anakku ini baik-baik jadi Pak. Iya, baru bilangnya Baru anaknya ini baik. katanya. Baru sekali minggu keluar. Baru ini keluar ini. Itu aja bahasanya. Jadi Pak, untuk poskonya ini dilakukan setiap minggu atau setiap hari? Setiap malam hari. Setiap malam hari. Karena rawan, situlah jam-jam rawannya itu tawuran itu. Ya, jadi ya syukur alhamdulillah ya, karena sudah lama ini tawuran tidak terjadi lagi. Tidak terjadi atas inisiatif Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, kita gabung semua situ. Itu dia. Jadi selaku aparat Pak, apa langkah awal untuk memberitahu orang tuanya ini bahwasannya anaknya ini seperti itu gitu? Ketika orang tuanya tidur, tadi Bapak bilang, Iya. ketika orang tuanya tidur, anaknya berkeliaran. Tapi ketika orang tuanya sampai ke polsek, orang tuanya bilang, anak saya baik-baik saja. Iya memang dia bilang anaknya baik-baik aja. Karena kalau ditangkap baru kali ini keluar. Jadi kita nggak ngerti. Ini keluarnya jam 3 jam 4 pagi, ya orang tuanya kemana gitu. Baru hari keluar, ya kan? Ya, seperti Pak Babinsa pernah menginterogasi, gimana Pak Babinsa? Jadi memang kenakalan remaja itu saya jelaskan sedikit ya dari Babinsa. Memang ada terpengaruh oleh teman-temannya seperti yang disampaikan Bapak Camat tadi. Kemudian ada marak juga narkoba yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah kita. Maka sebagai petugas kami Babinsa Timas, Kepling, Pak Lurah, kami selalu berkoordinasi, kami laporkan sama Pak Camat dan Ramil tentang kegiatan-kegiatan kami di kelurahan. Sering kami antisipasi seperti itu, kami bawa ke polsek, kami bawa ke Koramil, kami berikan arahan-arahan bahwa kalian generasi muda adalah sedang pemimpin bangsa, jangan dirusak dengan tawuran atau narkoba, begitu. Kemudian cara-cara Babinsa di luar daripada tadi pos-pos itu, kami melaksanakan komsos ke rumah-rumah. Kadang-kadang ibu-ibu kumpul cerita-cerita, kita bawa cerita dan kita jelaskan tentang bagaimana pentingnya peranan orang tua di dalam mengawasi anaknya. Ya kalau bisa di jam 10 udah dicek anaknya, oh si A, ini anak si A, Tidur gitu. Di absen gitu. Kalau sebelum mama tidur, dicek dulu bilang. Ini sering banyak ibu-ibu dan Dulu tidur. orang tuanya tidur langsung tidak mengecek anaknya, ternyata anaknya udah masih berkeliaran. Jadi itu yang sering mereka bilang, ya kami minta maaf juga Pak, ya sebaiknya kita kan saling mengingatkan bahwa peran orang tua itu penting kali di dalam hal-hal menjaga, mengawasi anaknya. Karena lingkungan kita ini sekarang dalam artinya bahaya narkoba juga sangat begitu banyak. Jadi hal-hal yang udah kami lakukan itu di samping komsos, kemudian kami datangi anak-anak muda itu, kita berikan wawasan kebangsaan bahwa mereka adalah calon generasi penerus bangsa yang akan menggantikan, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Maka tolonglah jaga harga diri kalian, jaga masa depan kalian masih panjang. Jangan lawan orang tua, jangan lawan tugas, kan seperti itu. Jadi Babinsa itu terus berkeliling melalui komsos-komsos kita lakukan, kemudian berkembang seperti saya kadang-kadang sarankan kepada Babinsa Timas karena
Kalau Bapak Camat kan memang udah tingkat atasan kami di kecamatan, sehingga saya berkoordinasi dengan Babin Tipmas, Pak Lurah. Kami laksanakan juga wasban wawasan kebangsaan di sekolah untuk mengingatkan anak-anak itu. Terus kemudian bahaya narkoba, ya seperti itu kami terus di samping tugas dan tanggung jawab kami sebagai mengikuti Kodim 0201 GS, kemudian Pak Babin Tipmas Polres. Nah, di waktu-waktu luang itu kami gunakan untuk membuat memberikan motivasi ke sekolah-sekolah. Ya, mudah-mudahan sampai saat ini sudah begitu banyak yang kekurangan ya Pak Camat ya. Tapi kami juga melaporkan kegiatan-kegiatan ini ke Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Badi, Pak dan Ramil. Jadi memang ya cukup luar biasa kegiatan kita sekarang akibat adanya tawuran-tawuran itu, namun itu adalah satu bentuk pengabdian kami kepada negara dan bangsa untuk mendidik generasi muda kita, khususnya remaja, agar terhindar dari pergaulan bebas dan narkoba. Karena ada juga di kelompok usia anak SMP ini ada namanya seperti kelompok-kelompok party A, party B, party C, party D. Inilah yang membuat mereka sering melakukan jadi party antara party ini dengan party ini. Jadi sampai di situ kita menganalisa kenapa anak-anak ini kok emosinya terlalu tinggi gitu. Jadi ada persaingan party, maka ketika mereka terkelompok bergabung kita datang. Ya, ini udah jam malam, belum bisa kembali adik-adik dengan cara-cara yang memang apalagi khususnya remaja dia harus dihargai bentuk-bentuknya. Kita nggak boleh langsung bentak-bentak atau gimana, kita kan harus sabar membina mereka sehingga mereka sadar. Tapi memang sudah lumayan biasa penurunannya sudah drastis sekali. Makanya izin Pak Babinsa, makanya perlu orang tua itu sebenarnya mengecek kegiatan anaknya di HP-nya. Iya. Kadang-kadang orang tua nggak open kan, Iya. untuk sekolah, tapi dicek WA-nya apa isi WA-nya. Janjian tawurannya dari grup itu. Janjian untuk tawuran. Itu bahaya. Tadi ngirim foto pula di sini nggak tahu dia. Sekarang banyak anak-anak kecil gitu ada. Tapi handphone-nya udah luar biasa, orang dewasa gitu. HP-nya seharusnya dicek Makanya juga. perlu dia dilihat, diawasi, bukan hanya keberadaan anak ya, tapi aktivitasnya sehari-hari orang tua harus tahu. Dia pulang sekolah jam berapa, apa aja kegiatan di luar sekolah gitu. Handphonenya perlu dicek gitu. Karena memang seperti 2 tahun lalu masih masa pandemi. Nah itu lagi. Ini sampai sekarang pun jadi kecanduan untuk gadget. Jadi tugas orang tua pun tidak hanya memantau di rumah, tapi kegiatan dalam handphonenya seperti apa. Betul, seperti dibilang Pak Camat itu. Jadi mereka ini sebenarnya sudah tidur, udah istirahat ini. Tapi karena adanya WA ini, Ajakan ya, ajakan Pak ya. ayo kita gini. Jadi jam 1 malam orang tuanya udah tidur, dia keluar. Diam-diam. Nah, jadi kami memang luar biasa lah. Apa yang dilakukan kepling-kepling kita juga cukup lelah untuk melaksanakan kegiatan ini. Tapi ya, itulah kami sadar bahwa itu adalah satu pengabdian kepada negara dan bangsa. Bagian dari tanggung jawab kita Pak. Iya. Jadi kami kami juga kontak-kontakan nih. Lagi di mana nih? Kadang-kadang kami nggak sama karena mungkin Pak Babin lagi di pos, saya patroli, ya kan? Kepling-kepling patroli juga. Jadi ada patroli-patroli yang kami lakukan untuk melihat di mana ada kerumunan-kerumunan anak-anak. Di situlah kita jelaskan bahwa udah malam janganlah pulang kembali. Tapi makanya harus diawasi memang WA itu seperti yang bilang Pak Camat tadi. Karena janjian dia. Orang tuanya udah tidur, pelan-pelan dia keluar. Makanya terkejut orang tuanya kadang-kadang. Pak Babinsa, anak saya tadi malam udah tidur loh. Iya, dia jam 1 malam ada di sana. Berarti dia keluar lagi, Bu. Makanya kuncinya pegang aja. Bukan alasan juga. Iya, alasan memang ada alasan-alasan ya. Memang kalau di rumah mungkin anaknya mau menunjukkan sikap yang baik gitu. Tapi ketika di luar, Dia nggak nampak dia. ketika di luar dia udah temperamen. Jadi saya bilang tidak ada yang hebat.
Tapi yang hebat itu adalah ketika kalian meyakinkan Babinsa, Babin Kamtibmas Lurah, 10 tahun yang akan datang kami yang menghormati kalian. Makanya jangan habiskan gunakan waktu kalian yang tidak benar. Jadi itulah pola-pola pembinaan yang kami lakukan dengan Pak Lurah, Pak Babin Kamtibmas, dan itu kami laporkan kepada Pak Camat, Pak Kapolsek atasan kami, kemudian dan Ramil. Jadi beliau juga melihat, mengawasi kami, memberikan semangat juga support kepada kami sebagai anggota dalam melaksanakan itu. Tapi mudah-mudahan sampai sekarang sinergitas kita dengan Kepling sambil kopi. Jadi sinergitas kami di sini, Babin Kamtibmas, Pak Lurah pun jam 2 malam pun kita telepon, siap dia. Di situ kelebihannya. Jadi semangat untuk bekerja sama mengatasi, menjaga generasi kita ini cukup luar biasa. Dan contoh lagi ada di satu sekolah di Jalan Rawi 5, lingkungan 7 ada sekolah Impres. Nomornya kebetulan sekolah saya dulu SD, maka 064997 masih ingat saya. Ya Pak Lurah, yang baru-baru ini. Jadi putra daerah Bang. Iya, PS lah itu. Makanya lebih mudah kita untuk mengawasi. Memang bagus juga program-program pimpinan kita sekarang kita dikembalikan ke wilayah kita, asal kita masing-masing. Jadi ada di satu Impres itu, di situ kelompok anak-anak yang berkumpul-kumpul kemudian melakukan narkoba, dan kita cek memang ada bekasnya. Masih SD Pak? Enggak, udah tingkat SMP lah. Udah tingkat SMP. Tapi di situ sekolah SD, sehingga anak-anak SD ini melihat kegiatan mereka, dan itulah yang kami berbuatkan dengan Pak Lurah, Pak Babin Kamtibmas, kemudian kami sarankan kepada pihak sekolah untuk memagar. Ya awalnya diprotes sama masyarakat itu. Jadi saya bilang, kalau kalian melarang pemagaran tentang sekolah, artinya kalian mengizinkan mereka berbuat narkoba. Sehingga kami cuma berapa orang sama Kipling, mana mampu kami ngawasannya anak ini semua. Sementara orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu membiarkan ini semua, nggak mengingatkan anaknya, kan gitu. Jadi sampai sekarang sudah dipagar, dan paling tidak sudah berkurang, tidak ada lagi kegiatan di situ. Jadi itulah salah satu contoh yang kami lakukan khususnya di Kelurahan Tangkahan. Mungkin ada masukan dari Mbak Putri kepada kami. Iya, jadi dari generasi milenial apa kira-kira yang kedepannya bisa kami lebih tingkatkan lagi dalam untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja ini. Jadi saya mulai nanya sama Mbak Putri. Tadi apa nih? Remaja ini. Siapa tahu ada. Kami perlu juga informasi dari remajanya sendiri, generasi remajanya gitu. Masukan. Jangan dari kami aja gitu. Karena zaman kami juga udah Beda dia. Beda dia, cuman mana zaman kita dulu kan? Iya. Beda dia. Pak, baik Pak. Saya mungkin perwakilan dari remaja milenial. Iya. Bilang gitu kan. Jadi untuk abdi ke sekolah-sekolah itu terus Pak diteruskan. Iya. Dari tingkat SMP, mungkin karena bandelnya itu mulai dari tingkat SMP, SMA sampai jenjang sarjana. Jadi Pak, saya mahasiswa ini banyak sekali Pak isu-isu bahwasannya tawuran di mana-mana. Seperti yang kita dengar sekarang Pak, di salah satu universitas di sekitaran kita ini, mereka tawuran satu universitas, cuman beda fakultas doang. Itu apa dia penyebabnya? Ternyata penyebabnya cuman masalah negornya salah Pak. Itu kan berarti kan emosi dalam diri orang tersebut bergejolak gitu. Dari satu jurnal yang saya baca Pak, saya baca kalau remaja ini tingkat emosinya sangat tinggi. Remaja ini tingkat ingin tahunya itu sangat tinggi. Jadi Pak, ketika nanti inilah cukup di satu universitas ini saja yang ada tawuran. Saya berharap sebagai mahasiswa milenial, anak remaja milenial, untuk seterusnya Pak, penanggulangan dari sekolah-sekolah ini terus diadakan. Penanggulangan tentang buruknya dampak dari narkoba ini apa gitu. Karena memang banyak Pak, seumuran saya pun sudah terjerumus. Banyak memang.
Selain narkoba Pak, kita berbicara tentang seks bebas. Ya. Seks bebas ini tidak luput dari remaja. Remaja ini hanya tahu, mungkin Pak enaknya saja orang tua bilang, tapi nggak tahu dampaknya seperti apa. Ketika dia berganti-ganti pasangan itu mungkin bisa menyebabkan HIV. Nah dari situ Pak, saya harap untuk sewa-sewa itu, kamar-kamar itu Rumah kos. agak di ini Pak, karena di dekat kampus saya banyak sekali kos bebas Pak. Ternyata dia labelnya saja kos pria, ternyata tidak. Labelnya saja kos wanita, ternyata tidak. Dan saya melakukan turun lapangan Pak tentang kos ini benar-benar aman atau tidak, kita bilang berakreditas atau tidak, seperti itu. Diawasi atau enggak gitu ya? Iya, ternyata enggak Pak. Yang ngekos di situ pun adalah mahasiswa Pak. Iya. Kalau kami sini lain. Jadi Yang ngekos itu pekerja-pekerja dari Karena nggak ada kampus ini Pak. Jadi awal karyawan. wilayah kami kebetulan, wilayah kami Kelurahan Tangkan pada khususnya ini memang ada tempat-tempat kos di daerah lingkungan 2, di lingkungan 3, tapi anak-anak pabrik dan memang terkontrol, kami kontrol memang betul-betul ya kalau kos pria memang pria dia, jadi memang tidak ada kos-kos yang Kumpul-kumpul ada ya Pak? Iya, tidak ada Pak Camat. Maka seperti itu juga memang pembinaan karakter ada yang dilakukan oleh Pak Camat kita sebenarnya tentang pembinaan pramuka banyak juga udah dilakukan yang karena pramuka itu kan di situ letaknya pembinaan karakter. Nah, maka Pak Camat ada gerakan apa yang udah dilakukan Pak Camat dan kita lakukan di sekolah pesantren kemarin itu. Jadi kegiatan-kegiatan pramuka juga digalakkan oleh Pak Camat melalui kami juga, Babinsa, Babin Kaptipmas, Pak Lurah di lapangan gitu. Tendangan dia. Jadi membentuk karakter mereka supaya menjadi karakter yang cinta tanah air, yang Pancasila lah begitu. Kemudian itu kira-kira tambahan yang lupa dari Pak Camat saya sampaikan Pak Camat. Pak Camat kadang-kadang lupa deh kalau lagi santai-santai bahwa kegiatan Pak Camat ini banyak. Cuman karena pas santai nggak terekspos ya kan. Jadi itu tadi Pak, langkah awalnya seperti itu. Iya, yang kami lakukan itu ya itu pembinaan pramuka termasuk seperti itu di petunjuk Pak Camat. Kemudian sampai kepling-kepling juga ada pembinaan yang dilakukan Pak Camat. Kita latih di PBB, kita latih ya kira-kira begitulah. Jadi Pembinaan ada mental gitu lah. pembinaan wawasan kebangsaan. Jadi Pak Camat kita ini luar biasa juga melakukan itu. Biasa luar tuh. Iya. Biasa luar. Jadi kadang-kadang jadi saya sendiri yang selalu kadang-kadang Pak Tupang itu latih siap Pak Camat. Nah, gitu. Jadi itulah Pak Camat kita ini dia melakukan hal-hal yang memang pembinaan karakter, pembinaan mental itu banyak. Selain dari pembinaan karakter dan pembinaan mental Pak, adakah pembinaan keagamaan biar satu orang ini terus memeluk agamanya sehingga tidak salah melangkah? Oh ya. Nah, Jadi sudah kawan nih. Iya. Jadi Itulah yang lupa-lupa. Jadi kita di Kelurahan Tangkahan ini banyak sebetulnya program-program yang ingin kita kerjakan. Salah satunya kami merangkul masyarakat, ya pihak pengusaha untuk mendirikan yang namanya pendopo di belakang ini. Ini sudah selesai. Jadi itu tujuannya kita ingin menarik kegiatan-kegiatan remaja-remaja itu yang tidak terkoordinir di masyarakat. Kita arahkan, nah inilah tempat mereka untuk berkreasi. Kedepannya seperti itu sih, program kita seperti itu sebenarnya. Jadi maksud daripada kita mendirikan sarana itu. Karena memang apa ya, sarana itu apabila memadai di tengah-tengah masyarakat itu saya rasa terbagi juga konsentrasi anak-anak remaja ini. Mungkin dengan ada sarana olahraga, lapangan voli, lapangan bola, atau futsal, atau apalah itu mungkin mereka itu bisa terbagi pemikirannya ke sana. Jadi ini kan karena terkhusus di wilayah kita masih
minim lah, bisa dibilang kan sarana-sarana ini masih minim. Jadi ini yang kami dorong. Kemudian kami ingin juga menjadwalkan nanti melalui pendekatan-pendekatan keagamaan. Ini kami dalam perencanaan ke depan ingin mengumpulkan anak-anak remaja masjid, anak-anak remaja gereja. Nanti kami kumpulkan di sini dan kami panggil nanti kalau dari agama Islam mungkin ustadz, dari pihak Kristiani mungkin nanti pendeta. Jadi memberikan bimbingan. Iya, bimbingan rohani. Jadi itu makanya kita sediakan fasilitas tersebut. Saya rasa memang dengan cara-cara seperti itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kenakalan remaja itu. Kalau Pak Babinsa Timnas kita suruh jaga tiap malam, nanti lama-lama habis dah kerja. Kemarin mau bisa dah. Tambah lagi nih. Jadi ada satu lagi Iya. yang kami rencanakan sama Pak Lurah, ya namanya bicara-bicara orang di bawah ini kan, adanya memang diperbanyak tempat-tempat olahraga. Ya maupun futsal udah ada ya, kita ada juga pertandingan futsal di wilayah udah mulai. Namun memang kekurangan sarana olahraga kami di Kelurahan Tangkahan ini memang ada. Ya kan, contoh kita bikin lapangan futsal, badminton atau basket, ada kebetulan ada lokasinya di situ. Itulah yang akan kita rencanakan Pak ke depan ya, mudah-mudahan ya pihak-pihak perusahaan itu bisa mendukung sedikit, karena setahu saya istilahnya kan kalau banyak perusahaan harusnya kesejahteraannya itu ada rencanakan juga sama Pak Lurah untuk membuat sarana olahraga yang lebih banyak. Jadi semoga Pak program penggerakan remaja Pancasila untuk menjadi 10 tahun ke depan itu terus kita jalankan, terus kita gerakan agar membentuk jati diri seorang remaja lagi untuk lebih tahu yang dihindari apa, yang dijalani apa, biar rajin sekolahnya, biar terus nanti ke pendidikan kuliahnya. Sekian Pak, obras kita hari ini, obrolan santai mengenai pola asuh anak remaja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, remaja milenial, dan bagi orang tua yang di luar sana. Semoga lebih peka dalam mengawasi anaknya untuk membentuk jati dirinya seperti apa agar menjadi pemimpin di masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopinya dulu.